Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang di Media Edukasi SDIT Rodatul Jannah. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keragaman. Yuk kita simak materinya. Indonesia memiliki keragaman agama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Di antaranya yaitu agama Islam. Umat Islam beribadah di masjid. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Salah satu hari besar keagamaan umat Islam adalah Idul Fitri. Selanjutnya, terdapat juga agama Kristen. Umat Kristen beribadah di gereja. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab, dan salah satu hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Natal. Selanjutnya ada juga agama Hindu. Umat Hindu beribadah di pura. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, dan salah satu hari besarnya adalah Hari Raya Nyepi. Selanjutnya, terdapat juga agama Konghucu. Umat Konghucu beribadah di kelenteng. Kitab suci agama Konghucu adalah Sisu Wujing. Salah satu hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Imlek. Selanjutnya, terdapat juga agama Buddha. Umat Buddha beribadah di vihara. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Salah satu hari besarnya adalah Hari Raya Waisak. Selanjutnya, terdapat juga agama Katolik. Umat Katolik beribadah di gereja. Kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Salah satu hari besarnya adalah Hari Raya Natal. Materi selanjutnya yaitu tentang indera pendengaran. Di dalamnya kita akan membahas cara menghasilkan bunyi pada benda, bagian dan cara kerja telinga, dan cara-cara memelihara kesehatan telinga. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi itu sendiri dihasilkan oleh benda yang bergetar. Perhatikan gambar berikut. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Perhatikan gambar marakas berikut. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Saat dipukul, kulit kendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, di antaranya yaitu 1. Telinga bagian luar, yang kedua, telinga bagian tengah, dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Bagian-bagian telinga itu sendiri di antaranya yaitu daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Selanjutnya, saluran telinga atau liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Ada juga membran timpani atau gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada inkus atau tulang landasan, maleus atau tulang martil, dan ada juga saluran semisirkuler atau saluran setengah lingkaran, berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada juga stapes atau tulang sangkurdi, dan ada juga saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak, dan ada juga yang bernama koklea atau rumah siput berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir yaitu saluran eustasius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Inilah bagian-bagian telinga. Selanjutnya
Proses mendengar bunyi. Berawal dari getaran dari sumber bunyi, berubah menjadi gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Selanjutnya, bunyi menggetarkan gendang telinga. Dari getaran tersebut, gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, sehingga koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, dan pada akhirnya otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang memang berbeda-beda. Hal ini tentu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Sebab orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya pun akan berkurang. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga diantaranya bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Selanjutnya, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Dan cara merawat telinga selanjutnya, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Demikianlah pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tonton terus video pembelajaran lainnya di channel SDIT Rodatul Jannah. Tetap semangat dan ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.